Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ibu Evi Kurniati SPD JAS dalam materi kebugaran jasmani untuk kelas 8 di semester ganjil. Kompetensi dasar untuk pembelajaran ini adalah 3.5, yaitu memahami konsep latihan peningkatan derajat kebugaran jasmani yang terkait dengan kesehatan dan keterampilan, serta pengukuran hasilnya. Kemudian untuk poin keterampilan adalah 4.5, yaitu mempraktikkan kekuatan, kelentukan, kelincahan, daya tahan, dan pengukuran kebugaran. Pembelajaran aktivitas kebugaran jasmani. Kebugaran jasmani adalah kesanggupan seseorang untuk melakukan pekerjaan produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebihan dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Ada beberapa hal faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yang pertama adalah masalah kesehatan. Ini bisa kita lihat di penyakit menular atau penyakit yang biasanya bertahun-tahun telah diderita. Kemudian adalah masalah gizi seperti kurang protein, kalori, gizi rendah, dan gizi yang tidak memadai. Berikutnya adalah masalah latihan fisik. Misalnya usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Yang terakhir adalah masalah faktor keturunan, seperti antropometri dan kelainan bawaan. Seseorang dapat dikatakan memiliki kebugaran jika mempunyai ciri 1. Daya tahan jantung, peredaran darah, dan paru-paru. Kemudian kemampuan adaptasi biokimia seperti jumlah enzim-enzim dalam darah dan konsentrasi asam laktat dalam plasma darah. Kemudian bentuk tubuh, kekuatan otot, tenaga ledak otot, daya tahan otot, kecepatan, kelincahan, kelentukan, kecepatan reaksi, dan koordinasi. Untuk mencapai kebugaran jasmani yang baik, peserta didik perlu mengetahui beberapa hal agar latihan yang dilakukan benar-benar bermanfaat untuk dirinya. Yang pertama adalah jenis latihan. Nah, ini sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan untuk mendapatkan kesegaran fisik, komponen kesegaran jasmani lakukan dengan seimbang. Kemudian pilihlah jenis latihan yang mudah dan murah, misalnya lari atau jogging dan jalan kaki. Berikutnya adalah volume latihan. Lakukan minimal 20 menit. Ini belum termasuk pemanasan dan pendinginan juga. Yang ketiga adalah frekuensi latihan. Nah, ini lakukan latihan 4-5 kali seminggu, itu akan memberikan hasil yang lebih baik lagi. Kemudian yang keempat adalah intensitas latihan. Kita di sini menggunakan teori Katz and Mirda, di mana DNM sama dengan DNM itu adalah denyut nadi maksimal. Nah, 220 dikurangi umur. Nah, di situ ya. Untuk lengkapnya bagaimana cara menghitung bisa kalian pahami dan kalian baca lagi buku paketnya. Konsep kekuatan dan daya tahan otot. Kekuatan otot adalah kemampuan sekelompok otot melawan beban dalam suatu usaha. Misalnya kemampuan otot mengangkat kursi. Sedangkan daya tahan otot adalah kemampuan sekelompok otot melakukan serangkaian kerja dalam waktu yang lama. Misalnya kemampuan otot lengan dan tungkai untuk memindahkan kursi dari satu tempat ke tempat yang lain dalam jangka waktu yang lama. Ciri latihan untuk kekuatan otot itu digunakan beban berat dengan ulangan sedikit.
Sedangkan untuk daya tahan otot tentunya bebannya ringan dan pengulangannya itu banyak. Takaran latihan untuk meningkatkan kekuatan dan daya tahan otot diperlukan frekuensi latihan 3 kali per minggu dengan intensitas daya tahan 70% dan kekuatan 80-100%. Berikutnya adalah konsep kelenturan persendian. Kelenturan persendian itu adalah kemampuan persendian untuk bergerak secara luas menurut bidang geraknya. Ciri latihan ini adalah kelenturan persendian, gerak merenggang persendian, dan mengukur otot hingga batas tertentu dalam jangka waktu tertentu. Untuk takaran latihannya itu adalah sebagai berikut. Nah ini ya, frekuensi latihan dapat dilakukan setiap hari tentunya. Kemudian yang kedua adalah intensitas merupakan batas rasa nyeri. Misalnya, pada saat merenggang persendian akan terjadi reaksi tubuh berupa tegangan otot. Jika diteruskan akan terasa nyaman. Oleh karena itu, intensitas yang dianjurkan untuk kelenturan adalah pada batas akhir tegangan otot dan batas awal munculnya rasa nyeri. Kemudian yang ketiga adalah durasi atau waktu yang diperlukan untuk peregangan bergantung pada ukuran persendian. Biasanya berkisar 4-30 detik dan dilakukan 1-3 kali ulangan untuk setiap persendiannya. Konsep daya tahan paru-paru dan jantung. Daya tahan paru dan jantung adalah kemampuan fungsional paru dan jantung menyuplai oksigen untuk kerja otot dalam waktu yang lama. Kualitas daya tahan paru dan jantung dinyatakan dengan VO2 max, yaitu banyak oksigen maksimal yang dapat dikonsumsi dalam satuan MI per kilogram, BB per menit. Dan ciri latihan untuk daya tahan paru-paru dan jantung, gerakannya melibatkan otot-otot besar. Model latihannya seperti berjalan dan berlari. Gerakannya adalah continuous ritmis atau berkelanjutan ya. Jadi model latihannya adalah seperti bersepeda atau jogging dengan kecepatan tertentu. Kemudian takaran latihannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, frekuensi untuk mendapat kebugaran paru dan jantung itu latihannya dilakukan secara teratur 3-5 kali dalam seminggu. Yang kedua adalah intensitasnya adalah 75% sampai 85% dari detak jantung maksimal. Kemudian durasi setiap berlatih dilakukan selama 20-60 menit tanpa berhenti. Bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan. Untuk melakukan bentuk latihan ini ada 3 prinsip dasar. Yang pertama adalah bergerak atau move, yaitu rangkaian gerak dinamis yang dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu tertentu. Misalnya jogging, senam aerobik, bersepeda, ataupun berenang. Yang kedua adalah mengangkat atau lift, yaitu rangkaian gerak melawan beban. Misalnya mengangkat, mendorong, menarik beban baik yang berat, kemudian dari suatu benda, misalnya dumbbell, barbel, dan lain sebagainya. Yang ketiga adalah meregang atau stretch, yaitu adalah rangkaian gerak mengulur otot dan meregang persendian. Jenis latihan ini sangat berguna untuk meningkatkan kelenturan persendian dan kelenturan otot. Baiklah, ini adalah gambar dari bentuk aktivitas latihan kekuatan dan daya tahan. Untuk gambar yang pertama adalah gambar kekuatan dan daya tahan otot lengan, dada, dan bahu dengan push up. Nah, itulah. Jadi dari posisi tengkurap, kemudian menggunakan lutut, melakukan gerakan turun dan naik.
Kemudian untuk gambar yang kedua adalah aktivitas push up dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan posisi dilebarkan. Kalau biasa kalian lakukan itu adalah posisi push up yang normal atau biasa digunakan untuk laki-laki. Kemudian gambar yang ketiga adalah aktivitas push up dengan tumpuan kedua ujung telapak dan lengan posisi pinggul ditinggikan. Nah, itu ya, bisa digunakan antara di gambar 1, 2 ataupun yang ketiga. Berikutnya adalah kekuatan dan daya otot perut. Nah, di sini ada 3 gambar. Untuk gambar yang pertama adalah aktivitas mengangkat punggung dan bahu dari lantai dengan sikap kedua lutut ditekuk rapat atau crunch biasa. Nah, kira-kira gerakan ini namanya apa? Hayo. Nah, seperti sit up ya, tangannya di belakang leher. Kemudian untuk gambar yang kedua adalah aktivitas mengangkat kedua lutut mendekati dada sehingga pinggul terangkat dari lantai atau crunch terbalik. Nah, itu adalah gambar yang digerakkan atau digambarkan oleh yang laki-laki di sebelah kanan. Kemudian gambar yang di bawah ini adalah aktivitas gerak kedua tangan seolah-olah menarik tali hingga pundak terangkat dari lantai atau biasa disebut crunch menarik tali. Ini ya, gerakannya seperti naik dan turun dan membayangkan di situ akan menarik tali. Berikutnya adalah gerakan dari kekuatan dan daya tahan otot punggung. Untuk gambar yang pertama di atas itu ya adalah aktivitas ekstensi punggung dari sikap telungkup, di mana kedua lengan lurus di samping badan dan dada terangkat dari lantai. Akan melakukan gerakan naik dan turun seperti gerakan yang biasa disebut back up ya. Kemudian gerakan yang kedua ada di bawah sebelah kiri. Itu adalah aktivitas ekstensi punggung dari sikap telungkup dengan kedua lengan menarik atau meraih bola di depannya sehingga dada terangkat dari lantai. Nah, ini ya, ini seperti back up, sama dengan back up, bahkan hanya saja kita beri motivasi bola supaya dia berusaha mencapai atau memegang bolanya. Yang ketiga adalah gambar sebelah kanan bawah. Adalah aktivitas ekstensi punggung dari sikap telungkup dengan kedua lengan menangkap bola yang dilambung oleh teman dari depan sehingga dada terangkat dari lantai saat menangkap bola. Jadi gerakannya adalah bola ini akan dilempar, kemudian orang yang telungkup itu akan berusaha menangkap dengan menaikkan dada, kemudian turun dan melempar lagi kepada teman yang sedang berdiri. Berikutnya lagi adalah kekuatan dan daya tahan anggota badan bagian bawah. Nah, ini bisa dilihat di gambar paling kiri dulu, yaitu adalah aktivitas naik turun bangku atau box ya, dengan cara kaki satu persatu naik dan turun bangku, tidak boleh dengan melompat. Kemudian yang tengah adalah aktivitas naik turun bangku atau box, sama seperti di gambar 1 ya. Hanya saja dengan menggunakan kaki satu persatu sambil kedua tangan memegang bola di atas kepala. Ya. Kemudian gambar paling kanan adalah aktivitas naik turun bangku atau box dengan melompat menggunakan kedua kaki. Jadi gerakannya dua kaki secara bersamaan akan melakukan melompat naik dan turun. Gambar berikutnya adalah bentuk latihan kelincahan anggota badan bagian bawah lagi. Nah, bisa dilihat di gambar paling atas sebelah kiri. Gambar pertama itu ya adalah aktivitas bermain lompat
ban dilakukan secara berkelompok. Nah, ini untuk melatih kelincahan kalian ya. Kemudian gambar yang kedua berada di sebelah kanan atas, yaitu aktivitas bermain melompat bangku panjang dilakukan secara berkelompok. Ini ya, di bawah juga sama. Nah, itu bisa dilakukan dengan dua cara, bisa melompat kanan kiri ataupun depan belakang. Untuk berikutnya adalah bentuk latihan kelenturan. Nah, bisa dilihat di gambar itu ya, yaitu kelenturan otot kaki. Nah, gerakannya adalah menarik, bisa dengan kain, handuk, ataupun yang lainnya. Nah, itu dilakukan dengan posisi kaki lurus dengan dua orang nih ya, berusaha menarik satu sama lainnya. Yang kedua yang di bawah itu adalah sama, gambarnya adalah aktivitas meluruskan kedua kaki. Yang tadi kakinya rapat, ini kakinya harus dibuka sambil duduk, saling menarik kedua tangan berpasangan. Ini dilakukan dengan 2 kali 8 hitungan. Kalau yang di atas itu adalah kakinya rapat, yang di bawah kakinya terbuka. Bentuk kelenturan otot berikutnya adalah bagian punggung. Untuk gambar yang pertama sebelah kiri itu adalah aktivitas menopang pinggul dan posisi tidur terlentang menggunakan kedua tangan sehingga pinggang melenting. Nah, ini silakan dilakukan berulang-ulang, turun naik dengan hitungan 8 kali hitungan dalam setiap naik dan turunnya. Kemudian aktivitas yang kedua ini ada di sebelah kanan itu ya, adalah aktivitas melentingkan pinggang dan posisinya tidur telentang menggunakan tumpuan kedua tangan dan kaki. Ini didorong ke atas, kemudian turun secara perlahan, lakukan berulang-ulang, turun naik dengan hitungan 8 kali juga sama. Nah, biasa disebut dengan gerakan kayang. Nah, itu tadi adalah bentuk-bentuk latihan yang bisa kalian pelajari di rumah, baik dari video ini maupun dari buku paket yang telah dipinjamkan dari sekolah. Harapan Ibu adalah yang terakhir itu kalian berusaha belajar tentang latihan sirkuit secara sederhana, di mana di gambar itu ada 5 pos. Nah, untuk setiap posnya itu akan jelas berbeda untuk latihannya, dan untuk teknik penjelasannya bisa kalian baca dulu di gambar ataupun di buku paket, itu sudah lengkap secara detailnya. Kalian bisa lakukan, minimal kalian pelajari dulu ya sebelum kalian bisa mempraktekannya di rumah, dan mungkin bisa digunakan untuk latihan kebugaran jasmani secara individualnya. Demikian tadi adalah pembelajaran tentang kebugaran jasmani untuk di masa COVID-19 ini ya. Ibu berharap kalian tetap selalu menjaga kebugaran jasmani kalian. Utamanya adalah karena kalian sudah belajar materi kebugaran jasmani, kalian bisa melakukannya di rumah dari gerakan yang sederhana saja yang mampu kalian lakukan. Yang berat tolong jangan digunakan atau bahkan jangan dipraktekkan di rumah dulu. Fahami dulu dari setiap latihan, dan tolong pemanasan juga lakukan pendinginan. Selalu jaga kebersihan, selalu jaga kesehatan dengan aktivitas jasmani dan makanan bergizi. Akhir salam dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam olahraga. Jaya, jaya, jaya.